Sebelum kita mulai, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan share agar kalian tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan bisa memberikan pengetahuan bagi kita tentang dunia yang belum pernah kita tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semua? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Mudah-mudahan juga rezeki kalian pada saat ini selalu mengalir bagaikan air yang deras, dan mudah-mudahan kalian selalu dalam kehidupan yang kecukupan tanpa kekurangan ya. Oke saudaraku semua, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan apa yang harus dilakukan bila kita mempunyai kodam dan bagaimana cara menemui kodam tersebut dan mengetahui wujud kodam tersebut ya. Perlu kalian ketahui, setiap manusia pasti ada kodam-kodam yang mengikuti kita. Biasanya kodam ini mengikuti kita tidak jauh dari kita, dan dia akan selalu melindungi kita apabila kodam kita bagus, dan dia akan selalu mengikuti kemana arah kita ya. Jadi sebelum saya ajarkan untuk melihat kodam kita, seperti apa wujud kodam kita dan apa gunanya kodam kita, saya terangkan sedikit dulu ya. Jadi saudaraku semua, banyak yang sudah saya ajari masalah ini, tapi di dalam kedepannya akhirnya ketakutan ya. Saya tidak ingin mengajari kalian nanti suatu saat saya akan dipersalahkan. Jadi intinya begini saudaraku semua, kalau kalian sudah siap, silahkan lakukan ritual ini, silahkan lakukan wirid ini. Tapi kalau belum siap, saya minta kalian jangan dulu ya, karena semua itu tergantung dari diri kita. Kalau diri kita sudah memang merasa kuat, berani, apapun yang kita lihat tidak lari, tidak apa ya, silahkan lanjutkan. Karena dulu sudah pernah ada, seumur hidup katanya belum pernah melihat makhluk astral ataupun makhluk halus, pengen lihat, tidak percaya adanya hal seperti itu. Jadi di situ pernah saya ajarkan dalam video saya, silahkan cari aja itu cara melihat makhluk astral dengan mata telanjang ya. Tidak harus kita membuka mata batin atau membuka cakra dalam tubuh kita. Jadi metodenya sudah saya ajarkan di video yang sebelumnya ya. Jadi pada hari ini, pada kesempatan ini, saya juga mengingatkan kembali untuk kalian yang memang belum siap, belum berani, jangan coba-coba ya. Karena banyak sekali ya yang sudah bertanya dengan saya, begitu mencobanya akhirnya dia ketakutan sendiri, dan dengan egonya dia sendiri akhirnya dia salah tingkah, mau ngapain, mau kemana-mana nggak berani gara-gara sudah melihat hal seperti itu ya. Perlu kalian ketahui, hal seperti itu ada hal yang sepele. Jadi hal yang ya, kita jangan meremehkan hal-hal yang seperti itu, tapi kita harus percaya kalau hal seperti itu ada, tapi jangan pernah ditakuti ya, karena itu tidak akan menakuti kita. Mereka pun kalau ingin menunjukkan dengan kita, mereka harus berusaha sekuat tenaga sampai menguras tenaga mereka karena ingin memperlihatkan wajah mereka dengan kita. Jadi ya seperti itu. Jadi ingat ya, tidak semudah yang kalian bayangkan ya kalau mereka itu ingin menunjukkan dirinya. Oke, terus lanjut ya, tadi untuk melihat kodam kita. Jadi sebenarnya tidak begitu susah kalau bagi saya untuk melihat kodam itu. Kita hanya butuh keadaan suci badan kita, yang maksudnya suci, kita tidak ada atas besar maupun kecil. Jadi sebelum melakukan ini, saya sarankan bersihkan dulu tubuh kita, wudhulah. Jadi bersuci sebelum wirid. Setiap mau mulai melakukan wirid, usahakan kalian tuh berdoa dulu, meminta kepada Allah SWT agar kalian tuh diberi keselamatan dalam bentuk segala apapun ya. Karena di setiap saya yang mengajarkan apapun itu, saya tidak akan pernah menanggung resikonya, karena kalian sendiri yang melakukan. Tapi kalau nanti ada yang telepon seperti yang kemarin tuh, bapaknya telepon saya karena anaknya sebelum ingin melakukan ritual
dia sudah pesan kepada bapaknya, akhirnya anaknya linglung. Ya alhamdulillah sekarang sudah membaik, dan beberapa hari yang lewat sudah telepon saya lagi dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Itu karena dia ingin membuka mata batin, ya saudaraku semua. Ya, di sini saya terangkan sedikit juga masalah mata batin itu. Jangan sekali-kali kalian kalau memang belum siap ingin membuka mata batin, jangan sekali-kali mengamalkan ritual mata batin, karena itu efeknya begitu luar biasa ya. Kalau kita belum siap, itu nanti kita sebelumnya kita belum bisa melihat hal-hal yang belum pernah kita lihat, akhirnya kita lihat dan bentuknya pun aneh-aneh ya. Namanya barang kita manusia yang sempurna aja bentuknya ada yang kayak gini kayak itu, apalagi yang tidak sempurna ya. Contohnya tidak sempurna itu seperti kita membuat benda kita membuat sesuatu yang akan kita rencanakan tapi belum jadi ya, intinya seperti itu ya. Jadi belum sempurna ya teman-teman. Dan banyak juga saudara saya, teman-teman saya yang menyarankan untuk ijazah mata batin itu jangan terlalu divulgarkan ya. Jadi sebenarnya saya juga sudah ditegur beberapa orang, otomatis saya juga ikut menjadi beban. Tapi setiap mereka yang ingin belajar tentang apa yang saya ajarkan, apabila ada risikonya keluarganya menghubungi saya akan tetap membantu dengan sepenuh hati ya. Oke, jadi untuk kembali lagi ke masalah ingin mengetahui kodam kita tadi, silakan Anda berwuju, usahakan di tempat yang tenang ya, di tempat yang tenang, jangan ada suara bising ataupun suara yang mengganggu konsentrasi kita. Intinya cuma seperti itu ya. Jadi kita benar-benar konsentrasi. Jadi pas yang tepat itu sebenarnya adalah di 1/4 malam atau jam 12 malam ke atas ya. Atau memang kita sudah sunyi, kita hanya mendengar mungkin suara burung hantu dan suara jangkrik-jangkrik ya. Oke, jadi yang pertama kalian harus berwuju. Sudah itu berdoa memohon kepada Allah SWT untuk keselamatan kalian ya, untuk hajat kalian apa yang ingin kalian lakukan ya. Sudah itu kalian sholat 2 rakaat. Sudah kalian terus lakukanlah wirid dengan sungguh-sungguh, dengan konsentrasi ya. Usahakan di sekeliling kita penuh dengan wangi-wangian, badan kita semprot dengan minyak wangi tapi yang non alkohol ya, yang non alkohol. Terus wiridlah hanya satu bacaannya, ya Hafiz. Jadi bacalah 9.909. Jadi 1000 kurang 1 ya, jangan sampai kelebihan ya, jangan sampai kelebihan. Jadi cukup kalian wiridkan ya Hafiz, ya Hafiz, ya Hafiz dalam hitungan sampai 999. Jadi 1000 kurang 1, jangan sampai lebih. Kalau lebih itu nanti kalian akan gagal menemuinya ya. Usahakan, karena kita di sini yang saya ajarkan tidak ada yang instan. Jadi kalau memang belum berhasil, usahakan insya Allah dalam 3 hari ataupun 4 hari kalian sudah akan bisa mengetahui apa kodam yang mengikuti kalian ya. Nah jadi dalam ritual ini kalian memang harus benar-benar sungguh-sungguh ya, benar-benar sudah yakin, mantapkan hati dan serahkan diri kepada Allah SWT. Oke ya, ingat pesan saya, setiap amalan saya ajarkan bukan untuk main-main, jadi memang untuk keseriusan, untuk menambah ilmu dan wawasan kita ya saudaraku semua. Untuk yang berikutnya, ada yang minta disikan sebuah kodam seperti tasbih, seperti apa benda-benda yang ingin diisi kodam, nanti saya ajarkan, silakan isi sendiri ya. Kita sebenarnya bisa kok ngisi sendiri dengan membaca sebagian wirid-wirid yang nanti saya ajarkan. Silahkan baca sendiri, sesudah itu kalian buktikan sendiri ya. Jadi nggak usah istilahnya saya harus mengisi, enggak, tapi nanti saya ajarkan. Tapi ingat, setiap yang saya ajarkan kalian harus fokus, harus belajar. Dan kalau bisa, kalau kalian sudah berkeluarga, ya pesanlah dengan istri, nomor saya. Seandainya kalian, saya mintanya tidak apa-apa sih sebenarnya, tidak minta yang kejelek-jeleknya, tapi yang saya maksud nanti kalau sampai ada sesuatu yang tidak diinginkan, silahkan hubungi saya ya. Oke, saya kira itu aja. Ingat ya,
Saya ulangi lagi, sesudah sholat sunat terus berdoa minta perlindungan kepada Allah SWT agar kalian dilindungi yang ingin melakukan ritual ini. Untuk sudah itu bacalah ya Hafiz sampai wiridkan ya, diwiridkan sampai 1000 kurang 1 kawah, jangan lebih. Nah nanti kalau lebih nanti kalian tidak akan bertemu ya. Dan saya ingatkan, bacaan ke 700, kalau sudah ke 700 sampai ke 900 nanti akan ada fenomena yang sangat beda ya, seperti yang saya alami itu biasanya angin kencang dan seperti kita tuh ada yang meniup-niup dari belakang. Nah itu sudah tanda-tanda mereka sudah ada di sekeliling kita ya. Itu aja ya. Untuk kurang jelasnya nanti silahkan komen-komen di bawah, nanti akan saya ajarkan lagi masalah kelanjutannya. Dan apabila nanti kalian sudah bisa melihat ataupun dia membayangi terus, nanti juga akan saya ajari bagaimana caranya untuk kelanjutannya. Saya kira itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum.